Waspada stunting pada anak di Kabupaten Aceh Singkil. Ancaman stunting pada anak yang harus diberantas oleh Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu syarat pemberantasan tersebut adalah adanya air bersih di setiap pedesaan di Kabupaten Aceh Singkil. Di tahun 2021, lebih kurang dana 200 juta rupiah telah digunakan untuk program air bersih di Desa Telaga Bakti. 3 September 2022. Penayangan berita ini dilakukan oleh Singkil Video, namun warga Desa Telaga Bakti belum dapatkan air bersih. Apakah aparat penegak hukum Kabupaten Aceh Singkil ketahui perihal tersebut? Saya meminta laporan dari pengurus yang lama. Sudah sejauh mana pekerjaan Pamsimas tersebut? Nah, sampai saat sekarang ini, Pak, saya belum menerima laporan itu dari pengurus Pamsimasnya. Tahun 2021. Waktu itu bupatinya siapa? Hah? Pak Dul Mustri. Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh adalah sebuah desa yang dipimpin oleh Ibu Liliana sebagai kepala desa. Dulu katanya pernah diduga ada uang 200 juta yang dipergunakan untuk bisa masyarakat mendapatkan air bersih. Katanya dulu air itu pernah ada didapatin oleh masyarakat, tapi akhirnya bermasalah. Katanya mesinnya mati. Apa kendalanya? Kenapa kok masyarakat tuh belum dapatin air, Bu? Silakan, Bu. Iya, baik. Ini sedikit saya klarifikasi tentang program Pamsimas namanya itu, Pak, ya. Air minum untuk masyarakat, intinya seperti itulah programnya itu. Dananya yang Ibu tahu, mungkin dugaan Ibu berapa dulu? Kalau masalah dana yang itu kan masih kecil yang lama, jadi saya tidak tahu pasti berapa dana yang dikucurkan. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat, bahwasannya saya selaku kepala desa tidak mau melanjutkan gitu, Pak, tadi ya, program dari Pamsimas tersebut. Sebenarnya saya bukan tidak mau melanjutkan. Di sini sekali lagi saya klarifikasi, saya sudah menganggarkan di tahun 2022 sebesar 40 juta untuk penambahan pipa. Tetapi yang sewaktu saya serah terima jabatan dari kecil PJ ke saya itu belum ada serah terima tentang Pamsimas. Nah, saya selaku kepala desa yang baru bagaimana mau melanjutkan program Pamsimas tersebut kalau saya belum menerima dokumen dari mereka, apa-apa saja sih yang kurang. Jadi beritanya simpang siur. Saya minta pertanggungjawaban mereka selaku pengurus dari Pamsimas yang terdahulu, dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini laporan itu belum ada di tangan saya. Itu, Pak. Jadi artinya Ibu bukan menghalang-halangi ya, Bu? Tidak. Saya tidak menghalang-halangi program pemerintah, karena itu untuk kemaslahatan masyarakat kita, Pak. Artinya uang 40 juta untuk kepentingan air bersih masyarakat itu masih ada di tangan desa ini ya, Bu? Alhamdulillah masih, Pak. Dan itu kan kita kalau dana desa itu kan kita selalu termennya itu kadang mungkin di Agustus. Nah, nanti kita buat RPD-nya, kan kita menarik dana desa itu nggak semudah kita seperti uang pribadi. Nah, kita sesuaikan, misalnya bulan ini Pamsimas mau kita kucurkan dana yang 40 juta. Tetapi kita juga harus punya dasar bahwasanya mana laporan pengurus Pamsimas yang lama. Apa-apa saja. Nah, memang seperti yang mereka sampaikan, kemarin mereka juga ada kisruh di sini lah, masih bisik-bisik. Saya meminta laporan dari pengurus yang lama. Sudah sejauh mana pekerjaan Pamsimas tersebut? Nah, sampai saat sekarang ini, Pak, saya belum menerima laporan itu dari pengurus Pamsimasnya. Retna Mujarsi, Pak. Warga desa? Telaga Bakti. Sebagai apa di sini? Bendahara, Pak. Bendahara. Udah lama jadi bendahara di kantor desa ini? Udah. Udah berapa tahun?
Kalau masa semenjak kecil Pak Kobol dulu. Oke. Sudah berapa tahun jadi di sini bendahara? Sekarang udah 7 tahun Pak. Baik, 7 tahun jadi bendahara. Jadi ngerti dong tentang peristiwa dulu pernah diduga, kalau salah saya tolong dikoreksi, ada uang 200 juta nggak tahu dari mana untuk membuat air bersih diterima oleh masyarakat setiap harinya. Ternyata sampai detik ini nggak ada. Masalah dana Pamsimas itu kan kebetulan bantuan dari Dinas PU. Baik, berapa dananya? Kurang tahu Pak kalau masalah dananya, karena setahu saya itu ada TPK Pak. TPK itu apa? Tim pengelola kegiatan. Baik, oke. Tim pengelola kegiatan yang menerima uang itu. Iya Pak. Kalau setahu saya kalau dana dari Dinas PU itu kan ada TPK-nya, itu nggak melalui desa Pak. Baik, baik. Jadi dana itu tidak diterima oleh desa? Enggak Pak. Langsung kepada TPK? Iya. Tim? Pengelola kegiatan. Oke, dananya yang diturunkan berapa? Kalau masalah dana saya kurang paham nilainya, cuman sekitar 200-an lebih. Lebih kurang 200 juta. Iya. Tahun berapa? Tahun 2021 tuh Pak. Lebih kurang tahun 2021. Terus airnya mesinnya hidup nggak? Kebetulan waktu ada serah terima dari Dinas PU ke desa, itu kemarin masa Pak PJ kepala desa itu nampaknya Pak PJ itu belum mau menaikkan. Pak PJ waktu itu Pak apa namanya? Pak Hermanto SP. Pak Hermanto Sarjana Pertanian. Oke, Pak Hermanto PJ sebelum Ibu Geci Lili ya, Iya, sebelum Pak. Ibu ya, Pak Hermanto PJ-nya itu tidak mau terima serah terima dari PU. Dikarenakan kemarin Alasannya? kalau nggak salah laporannya belum laporannya nampaknya belum sinkron tuh Pak. Artinya Pak Hermanto tidak terima karena laporannya belum pas, belum sinkron. Karena di situ, jadi mungkin Pak Hermanto nggak mau jadi tumbal atau salah iya, ya. Pak. Iyalah, artinya beliau harus terima barang yang beres. Berarti Ibu Lili juga nggak terima dari Pak Hermanto ya? Iya, betul. Baik, berarti dari Geci sebelumnya. Oh, ini nggak ada hubungan sama desa ya? Iya. Sebenarnya gini Pak, kata orang itu harus ada perjanjian, maksudnya itu dana orang itu kan harus menyiapkan 200 itu Pamsimas, cuman pengadaan pipa itu dibebankan ke desa gitu. Nah, dibebankan ke desa. Tahun ini kami udah menganggarkan pengadaan pipa, Pak. Sudah ada dianggarkan? Udah, Pak. Berapa? 40 juta. Itu atas kebijakan dari Ibu Geci dan kawan-kawan di kantor desa Telaga Bakti. Iya. Tetapi kenapa 40 juta itu nggak diberikan? Gini Pak, kegiatan pengadaan pipa, gimana kami desa mengadakan pipa, sementara serah terima kegiatan itu aja belum jelas Pak. Baik, baik. TPK-nya. TPK itu tim pengelola kegiatan. yang diduga menerima uang 200 juta. Iya. Pak Usman Munte. Iya. Jadi beliaulah yang sekarang ini yang bisa menjelaskan ya. Iya Pak, iya. Jadi bukannya Ibu Geci nggak mau keluarkan uang 40 juta itu ya Bu ya? Bukan, Ya. kalau menurut saya diperjelas dulu serah terimanya dari Dinas PU ataupun TPK yang menangani tentang kegiatan Pamsimas ini, baru nanti kalau udah jelas serah terimanya, jadi dari desa kan bisa Pak langsung gerak. Karena kebetulan untuk pengadaan pipa itu kan udah ada di APBKM kita. Nah, jadi alangkah sia-sianya kalau kita adakan pipa, sementara program Pamsimas ini aja kan belum jelas serah terimanya Pak. Jadi takutnya nanti udah diadakan pipa, ya kan sama aja nggak bisa tersalurkan air bersih ini ke rumah tangga gitu Pak. Dari laporan bendahara Pamsimasnya juga tidak ada. Siapa bendaharanya itu Bu? Kalau nggak salah saya Epa namanya Pak. Epa ya. Dia laki-laki perempuan? Perempuan Pak. Warga dari desa? Telaga Bakti Dusun 4 Letangga ini. Baik. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan juga, sebenarnya kan Pamsimas ini kan sebuah program yang menggandeng desa. Artinya desa diberi kesempatan untuk bermitra dengan cara memberikan kontribusi atau co-sharing. Nah, ketika RAP yang dibuat oleh pihak Pamsimas, karena Pamsimas ada juga pendamping, katakan nilai proyeknya 200 juta. Nah, desa itu membantu memberikan co-sharing dana, bantuan dana
Misalnya sebesar katakan 20 juta atau 30 juta. Nah, kemudian juga desa diberi kesempatan juga membantu secara swadaya atau secara HOK atau pekerja. Nah, tetapi secara keseluruhan yang bertanggung jawab pengelolaan adalah pihak Pamsimas. Pamsimas di Desa Telaga Bakti ini tahun berapa, Kak? Tahun 2021, Pak. Waktu itu tahun 2021. Tahun 2021. Waktu itu bupatinya siapa? Pak Bengki. Hah? Dari Pak Kabupaten Dulmus Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.